Kenapa 80% produk baru gagal di pasaran? Ini dia kesalahan yang sering diremehkan para UMKM pada saat launching. Jadi teman-teman, ada sebuah fakta yang mengejutkan di mana lebih dari 80% produk baru itu gagal di pasaran dalam 2 tahun pertama gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah angka yang sangat mencengangkan yang kita jangan sampai terjun di dalamnya ya. Sebagian dari mereka gagal bukan karena produknya jelek, tapi karena ada kesalahan-kesalahan sepele yang sering diremehkan ya. Jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama. Udah tahu salah, kenapa kita lakukan? Dan bahkan menurut Harvard Business School sekitar 80% produk baru itu yang gagal gitu ya, karena kurangnya riset pasar dan miskomunikasi dengan konsumen. Itulah kenapa pentingnya sebuah riset pasar sebelum membuat yang namanya produk. Jangan cuma sekedar egosentris. Aku lagi mau bikin produk ini nih, maka dibikinlah produk itu. Tidak begitu cara bikin produk, Kinder Joy gitu ya. Harus ada proses riset terlebih dahulu, pastinya sangat panjang. Jangan sampai nanti ngelempeng pada saat launchingnya. McKinsey menyebutkan kurang diferensiasi dan value proposition yang lemah adalah penyebab utama kegagalan. Pas ditanya apa bedanya produk Anda sama yang lain, tidak bisa jawab. Pas ditanya apa value proposition Anda, ngahuleng, diem, gak bisa jawab. Nah, ini masalah. Apa yang membedakan produk Anda dengan yang lain? Ya sebenarnya sama aja sih. Nah, ini masalah gimana cerita? Jadi sekali lagi masalahnya bukan sekedar di modal yang kecil, tapi mindset asal bikin produk tanpa strategi validasi dan tanpa branding yang tepat. Setelah saya perhatikan, ternyata ada 5 alasan produk baru itu sampai akhirnya bisa gagal. Apa aja itu? Yang pertama adalah gak ada validasi pasarnya. Banyak UMKM bikin produk cuma sekedar berdasarkan feeling, hanya berdasarkan kira-kira saja, bukan data. Maka ilmunya adalah ilmu kirologi ya, ilmu kira-kira. Bahkan studi dari CB Insight, 42% startup gagal karena bikin produk yang sebenarnya gak dibutuhkan sama pasar. Artinya tidak market fit. Bagaimana cara kita bikin sebuah produk yang bisa itu memenuhi kebutuhan pasar? Kita harus cari dulu siapa pasarnya, apa masalahnya, apa kebutuhannya, apa keinginannya. Baru dibikin itu produk. Jangan tiba-tiba bikin tanpa riset terlebih dahulu. Yang kedua adalah value proposition-nya yang lemah. Gak ada diferensiasi produk Anda dengan produk yang lain. Apa yang membedakan produk Anda dibandingkan yang lain? Dari segi fiturnya, benefitnya, teknologinya, rasanya, variannya, experience-nya, benefitnya, emosional benefitnya, fungsionalnya, dan segala macam. Apa yang bedain? Kagak ada. Wajar, lempem gitu kan. Maka tentukan apa yang menjadi value proposition Anda, dimulai dari Anda menemukan apa yang menjadi pembeda Anda dibandingkan yang lain. Yang ketiga adalah salah target market. Produk Anda sudah bagus, tapi kalau target marketnya salah, ya sama aja bohong. Ya, Anda bikin produk mahal, jualannya ke orang yang nggak sanggup duitnya, nggak punya duit. Jualan Anda produk murah, tapi ditawarkan produk ke orang yang punya budget mahal, nggak nyambung. Ya, contoh simpelnya misalkan Anda jual skincare anti-aging gitu ya, tapi ke anak SMA yang ngaco gitu kan, ya mereka ya belum waktunya gitu kan, nanti yang udah mulai rada tuaan dikit ya, gitu, itu baru masuk gitu. Nah, ini poin penting. Nomor 4 adalah overconfident. Terlalu yakin akan laku juga menjadi salah. Jangan over pede teman-teman ya, jangan kepedean gitu. Awareness adalah faktor kunci sukses produk baru. Tapi 76% UMKM nggak punya strategi promosi yang efektif. Jadi selain Anda nggak boleh kepedean, Anda pun kudu tahu gimana caranya memastikan strateginya benar-benar efektif. Dan nomor 5 adalah salah strategi harga ataupun pricing. Pricing asal-asalan bisa bikin produk dianggap murahan, atau terlalu mahal bikin produk salah target market, malah kagak ada yang beli gitu. McKinsey bilang gitu ya, perusahaan dengan strategi harga yang tepat bisa naikin profit hingga 8% lebih tinggi dibandingkan yang asal nentuin harga. Nah, maka sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita menghindari kegagalan demi kegagalan tersebut, Kang? Nomor 1, kawan-kawan, lakukan riset dan validasi terlebih dahulu sebelum memproduksi sebuah produk. Ingat ya. Nomor 2, buat positioning yang jelas dan berbeda dibandingkan kompetitor. Ini penting. Jangan sampai Anda gak ada bedanya dengan yang lain. Nomor 3, pahami target market dengan detail. Usianya, hobinya, daya belinya, kebiasaannya, tinggalnya, keuangannya, penghasilannya, pengeluarannya, dan segala macamnya. Harus ada customer avatarnya ataupun buyer personanya. Nomor 4 adalah jangan pelit di awareness. Artinya gunakan strategi soft selling, storytelling, komunitas, UGC, KOC, dan segala macamnya pada saat Anda mau launching. Dan nomor 5 adalah tentukan harga berdasarkan value, bukan cuma sekedar biaya produksi ataupun HPP-nya. Nah, ini adalah 5 poin penting yang perlu Anda lakukan agar Anda terhindar dari kegagalan. Tentunya sebenarnya masih banyak catatan-catatan penting lainnya.
Kalau Anda tertarik untuk belajar bagaimana cara launching agar bisa benar-benar meledak, nggak gagal dan nggak melakukan kesalahan kegagalan lagi gitu ya, maka saya undang Anda semua di tanggal 22 dan 23 November 2025 saya akan bikin workshop yang berjudul Product Launch Dynamite, di mana dalam workshop ini kita akan bagikan pengalaman saya, pengetahuan saya, wawasan, cerita, inspirasi, insight gitu ya, dan macam-macamnya itu dalam forum selama 2 hari. Kalau Anda benar-benar tertarik, silakan klik link ada di kolom komen atau di kolom deskripsi. Biasanya yang daftar awal-awal bisa dapat harga lebih murah gitu ya. Itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Semoga ini menjadi pembekalan buat Anda sebagai catatan agar Anda tidak melakukan kesalahan yang serupa seperti hanya yang orang lain sudah lakukan. Sampai jumpa di video berikutnya.